Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teks eksposisi. Dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau pertemuan kali ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, mampu menyebutkan ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, mampu menyebutkan pola-pola pengembangan dalam teks eksposisi. Yang keempat adalah mampu menyebutkan unsur-unsur teks eksposisi. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks yang berisi karangan atau paragraf yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat. Adapun tujuannya adalah agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Jadi, itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Lanjut, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri teks eksposisi adalah yang pertama, sifatnya informatif. Maksudnya adalah berisi informasi yang penting-penting. Yang kedua adalah singkat. Jadi, teks eksposisi itu tidak terlalu panjang. Jadi, isinya singkat dan padat. Yang ketiga, dalam penggunaan bahasanya menggunakan bahasa baku. Dan yang keempat, ciri teks eksposisi adalah mengandung fakta atau kenyataan dan benar-benar terjadi. Ciri selanjutnya adalah tidak memihak. Dan yang terakhir adalah akurat. Kita lanjut, materi selanjutnya adalah pola pengembangan teks eksposisi. Di dalam pola pengembangan paragraf eksposisi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pola umum khusus. Pola umum khusus ini biasanya juga disebut dengan pola deduktif, di mana ide pokok-pokok biasanya terdapat di awal paragraf. Untuk pola pengembangan yang kedua adalah pola khusus umum, di mana hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Selanjutnya adalah pola ilustrasi. Dalam pola ilustrasi, sebuah gagasan yang umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi yang konkret. Dan yang terakhir adalah pola perbandingan. Jadi, dalam pola perbandingan ini biasanya menyatakan perbandingan antara A dan B yang diyakini oleh pembaca. Kita lanjut, unsur-unsur teks eksposisi. Apa saja unsur-unsur dari teks eksposisi? Unsur yang pertama adalah unsur mengajak. Yang kedua, unsur penyampaian teks secara lugas. Yang ketiga, penggunaan bahasanya bahasa baku. Yang keempat, sifatnya objektif. Yang kelima, teksnya netral. Keenam, data-datanya adalah data yang akurat. Selanjutnya, unsur-unsur gagasan sebagai konkretas dan unsur fakta sebagai kontribusi. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan singkat tentang teks eksposisi dari saya. Untuk selanjutnya, silakan kalian bisa membaca teks eksposisi yang berjudul Televisi Menguntungkan atau Merugikan. Kalian bisa temukan di buku LKS halaman 32. Setelah kalian baca,
Kalian kerjakan soal yang ada pada halaman 31 dan 32. Untuk jawabannya langsung via Japri ke WA saya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sedikit pepatah, memayu hayuning bawana. Apapun yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.